Tahun penggenapan janji Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan yes. Ya, janji yang paling dasar, janji yang paling penting, janji yang paling berharga dalam hidup kita, yaitu keselamatan yang telah Tuhan genapi di atas Bukit Golgota. Nanti bulan 4 ini sudah masuk ke sana mungkin. Berhenti kapan buat ya? Bulan 4 ya? Habis Idul Fitri, bulan 4. Cepet ya saudaraku ya. Ngomong, cepet ya. Cepet sing bahagia. Nek sing susah. Sing utangnya akeh. Nah, tapi saya mau sampaikan dengan saudara, penyertaan Tuhan, tema yang saya berikan pada saudara, yang Tuhan berikan pada saya pada hari ini, penyertaan Tuhan dalam penggenapan janjinya. Ayo kita baca rame-rame, 2, 3. Penyertaan Tuhan dalam penggenapan janji Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, kita baca dulu sebagai landasan, yaitu Matius 28 ayat 20 bagian kuning. 2, 3. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada apa? Zamannya sudah akhir belum? Zamannya sudah berakhir belum? Belum. Berarti penyertaan Tuhan sampai saat ini, bahkan sampai Maranatha Tuhan kembali, itu pasti Tuhan genapi. Nah, terkadang kita dalam masa-masa yang sulit, kita nggak dapat merasakan cita Tuhan, ya, bahwa Tuhan menyertai kita. Tetapi sesungguhnya, ya, Dia adalah Allah yang ya dan amin. Bukan dengan perasaan, tapi dengan iman. Maka itu orang Kristen harus hidup dengan iman. Ya, orang Kristen harus hidup dengan percaya, bukan dengan melihat kasat mata, bukan melihat keadaan, tapi kita berdiri di atas janjinya, yaitu firman Allah yang pasti digenapi. Tepuk tangan yang banyak buat Tuhan. Sebelumnya dikatakan, ya, ketahuilah, ketahuilah. Artinya apa, saudara? Kamu harus sadar, kamu harus ngerti, hai orang Kristen, ya, bahwa aku ini menyertai engkau, tidak akan memungkiri itu. Nah, sekarang saya akan masuk hari ini. Penyertaan Tuhan menuntun keberhasilan hidup. Semua orang pasti mau berhasil. Siapa yang mau berhasil? Saya mau, saudaraku, meskipun sudah dikasih Tuhan yang mau terus. Bukan serakah. Kalau kita tidak punya visi, aduh, cepet tuwek. Ya Pak ya, iya, orang kalau tidak punya visi, aduh, nek gini enak mati ya. Ya kabeh sono, anak wis gede-gede. Ya. Terus apa maneh? Oh, sorry saudaraku, Tuhan tidak kayak gitu. Kita akan kupas, ya. Kita akan kupas. Supaya apa, saudara? Supaya kehidupan ini sungguh-sungguh besok nutup mata itu puas gitu ya. Seperti tukul, puas gitu. Ya, ayo kita baca dulu, kita ambil dalam Mazmur 65 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Ya, dalam bahasa Inggris sampai ayat yang ke-14 ya, tapi kalau dalam bahasa Indonesia ayat yang ke-13. Sudah ditayangkan, kita akan baca, coba sedikit kita akan baca dengan semangat. Semangat apa, saudaraku? Semangat akhir zaman atau semangat Pantekosta? Semangat Pantekosta. Amin. 2, 3. Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniainya dengan kelimpahan dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya, demikianlah engkau menyediakannya. Engkau mengairi alur bajaknya. Engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya. Dengan dirus hujan engkau menggemburkannya. Engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. Terus engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu. Jejakmu mengeluarkan lemak. Tanah-tanah padang gurun menitik bukit-bukit memberikan
berikat pinggang kan sorak-sore, padang-padang rumput berpakaian kawanan kambing domba, lembah-lembah berselimutkan gandum, semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Berikan tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Kalau saudara baca ayat ini ya luar biasa saudaraku ya. Suatu kelimpahan yang luar biasa. Ya, saya bicara kelimpahan ini bukan hanya kelimpahan soal jasmani, tapi kelimpahan rohani dan jasmani. Karena aku datang, kata Yesus, untuk memberikan hidup dan kelimpahan. Bukan sebagian hal, tapi segala hal. Jadi kelimpahan ini meliput seluruh kehidupan orang yang percaya. Iya. Bapak Ibu yang kekasih, saya rindu saudaraku hari ini saudara menerima rema, sehingga saudara berjalan dalam kehidupan saudara, saudara akan melihat Allah campur tangan, penyertaannya dalam hidup saudara, dalam rumah tangga saudara, dalam pelayanan saudara, dalam pekerjaan saudara, di dalam anak-anak saudara, sehingga saudara menikmati apa yang Tuhan kerjakan di atas kayu salib. Yang setuju katakan amin, yang setuju katakan yes. Sebelum saya lanjutkan, saya minta maaf. Apa Pak? Mungkin saudara ada ngerungokno omongan saya tadi. Apa ya Pak Gunawan kok roto pelat-pelat gitu ya. Betul ya? Kok ngowos-ngowos. Saudara, 2 hari yang lalu gigi saya protol. Nah. Jadi rodok bocor. Nek ngomong ngowos. Tapi percayalah, tidak mengurangi urapan. Tepuk tangan. Ya, saya ke dokter. Penyangganya putus saudaraku. Itu kan 4 penyangganya putus, 2 itu putus. Apa dok? Wah aku enggak apa-apa kok mor-mor gini. Ya, iku nek orang lain cekot-cekot, kon cekot-cekot enggak? Enggak, wah kon sakti kon nyari gitu. Untuk protol sakti saudaraku. Loh dok, saya nanti minggu khotbah loh dok. Ya apa dok? Gak apa-apa, gak pakai apa namanya? Gak pakai gigi, gak apa-apa. Sing penting, iya toh semangat. Oh amin. Dia orang seberang saudaraku. Iya. Yang penting urapan, amin, amin. Nah saudaraku, ngowos titik gak apa-apa. Sing penting saudara ngerti. Maka itu aku ngomong kalem-kalem. Nek cepet-cepet tambah pelat, saudara. Kitab Mazmur gak iso, kitab Mazmur gitu. Kita masuk yang pertama saudaraku. Yang pertama, poin pertama, Tuhan adalah sumber segala berkat. Yuk kita baca, semangat, 2, 3. Coba perhatikan Mazmur 65. Engkau mengindahkan tanah itu. Kenapa tanah itu? Semua kan tanah sama? No. Tanah ini maksudnya orang yang percaya. Tanah itu. Ya. Tuhan memang memberkati dunia ini dengan lahirnya anak-anak yang tunggal. Supaya semua selamat. Tetapi hanya orang yang percaya diselamatkan. Iya apa iya? Sebab itu hargai saudaraku. Banyak orang Kristen tidak menghargai. Begitu bertobat ya bertobat. Tapi sorry. Ada hal-hal lain yang lebih menggelinjang. Yang lebih menarik hati. Yaitu apa saudaraku? Keindahan dunia. Tipu daya dunia. Sehingga membuat iman kita hanya sekedar. Tapi hari ini Tuhan ingatkan saudara. Ya Tuhan itu sumber. Saya ulangi. Sumber segala berkat. Sumber kehidupan. Kalau kita sungguh-sungguh pada Tuhan. Gak ada perkara mustahil. Gak ada. Saya ini melihat dengan mata kepala sendiri saudara. Ya, dan saya ngalami sendiri. Teman-teman saya dulu yang hancur total. Wah tahun berapa ya waktu saya betul 82 saya pelayanan 86 sudah mulai 86 saya pelayanan. Teman saya ini saudara ruginya itu miliaran saudara. Dia ekstasi saudara. Pernah ekstasinya dia mau digerebek ya. Tahu dia bergerebek ekstasinya itu enggak tahu ribuan berapa bungkus dimasukkan ke dalam WC saudara. Ya, tapi sekarang saudaraku, waduh, dia menjadi sumber, ya, dia pakai oleh Tuhan untuk
membangun gereja-gereja. Nggak menutup kemungkinan. Maka itu hanya satu Yesus. Tidak ada yang lain. Katakan, sekali Yesus. Tetap Yesus. Tidak ada yang lain. Jangan tradisi yang bertentangan dengan firman. Saudara ikuti. Ya saya bersyukur Tuhan itu baik. Salah satu dari menantu saya ini, Bapak Mulia ini dulu bukan Kristen, saudara. Mamanya, papanya dari ya seperti mama saya, Konghucu gitu ya. Setelah bertobat, dia ikut lalu mulai belajar. Dia tahu waktu ke Medan, ya, disuruh berdoa. Ya, berdoa ya biasalah, neceng bing opo gitu ya. Ojo tersinggung lu saudara, ojo tersinggung lu. Aku ini ngomong mantuku lu saudara. Engkau pesodo sih koyok gini gitu. Enggak, saya ngomong ya di atas ya tidak, di atas tidak. Karena dia bersaksi sama saya. Disuruh doa nonggone kuburan papai. Ya, tapi dia ngomong dengan halus. Ya, bahwa dia sudah punya Tuhan Yesus. Kalau dia cinta, kalau untuk berdoa dia tidak mau. Tapi karena kasih lemah lembut dia tidak jadi masalah. Gitu. Karena kita hanya punya satu sumber, yaitu Dia, Tuhan kita yang sangat mengasihi kita. Tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Mengaruniainya dengan kelimpahan dan membuatnya sangat. Aduh, kurang semangat. Wedi dah. Saudara nek kaya wedi tak? Kalau saya tidak takut loh saudaraku. Nek saya kaya bisa jadi berkat toh. Ya Pak ya. Loh, dulu saya punya utang akeh aduh. Ke family saya saudaraku, mereka sudah ngomong hati-hati rek. Pasti utang mana. Tapi saya bisa bersyukur sekarang. Saya menjadi berkat buat mereka semua. Ya. Nah maka itu jangan takut kaya. Kalau saudara takut kaya, gak kaya-kaya nanti. Loh siapa ya? Loh saudara ini kaya loh. Loh coba didik saya ngomong kamen. Bu Lucy dok. Ya saudara ini kaya loh. Orang kalau tidak terima Yesus, kayanya bagaimanapun juga. Aduh. Maaf ya saudara, dia kalau meninggal mengerikan. Banyak loh. Ya, ada beberapa contoh, tak baca noai karena saya diingatkan Tuhan ya. Jadi tidak saya tidak saya tayangkan di sini ya. Kapan-kapan biar ditayangkan sama Pastor Yosua. Ada beberapa saudaraku. Nah, nih beberapa saja mereka yang meninggal karena tanpa Yesus ya. Yang pertama namanya Voltaire. Tahun 1694 sampai 1778. Filsuf Prancis. Seorang penulis dan filsuf yang sering mengejek kekristenan. Dia pernah berkata bahwa dalam 100 tahun Alkitab akan menjadi buku yang usang dan terlupakan. Namun ironisnya setelah kematiannya, rumahnya digunakan untuk mencetak Alkitab. Menurut beberapa catatan saat menjelang ajalnya, ya, mau meninggal, ia mengalami ketakutan yang luar biasa dan berkata, aku ditinggalkan oleh Tuhan dan manusia, aku akan masuk neraka. Orang terkenal loh itu, bukan ecek-ecek loh saudaraku, itu orang top saudaraku. Kedua, ya, Thomas Paine, 1737 sampai 1809. Penulis The Age of Reason. Paine adalah seorang tokoh yang sangat vokal dalam menolak kekristenan. Namun di akhir hidupnya ia mengalami kesedihan mendalam. Dan ia berkata, ya Tuhan, apa yang telah kulakukan terhadap dunia ini, aku lebih takut daripada seorang anak yang ketakutan. Ngeri loh saudaraku, berbahagia saudara. Saudara itu orang yang kaya raya, orang yang diberkati berlimpah-limpah. Tapi saya melihat hamba-hamba Tuhan yang cinta Tuhan. Nanti sudah lihat di
lihat, tanya aja. Kerusuhan di Situbondo tahun 17 berapa? 19. Saya pernah ngelayan di sana, saudara. GPPS. Iya. Om Ishak Setiawan, saudara. Waktu kerusuhan Situbondo itu dibakar, berapa gereja dibakar semua. Om Ishak itu, ya, dia berlutut di bangkunya sama enggak tahu keluarganya berdoa. Semua habis, hangus, tapi wajahnya tersenyum, tenang, sebab Yesus hidup. Amin. Ketenangan. Saudara kaya raya. Lu kok kadang ngomong amin? Ketara wedi kabeh mate iki ketara, saudara. Saudara kaya raya. Saudara, orang kalau tidak kenal Tuhan tuh, kalau meninggal sangat mengerikan, sangat mengerikan. Bisa kaya raya, tapi kaya raya jasmani saja, rohaninya nggak ada. Mati, berbahagialah saudara. Tapi jangan disisihkan kalau saudara sudah diberkati. Kadang-kadang kita ini senang seperti anak kecil. Ya, dapat hadiah dari orang tuanya, ya. Orang tuanya menjadi sumber berkat, diberkati, dia lupa sama ayahnya, dia senang dengan mainannya. Kan kadang-kadang gitu ya Pak ya. Ya, betul. Apalagi diberkati duit berlimpah-limpah. Beli semua bisa, hati-hati saudaraku. Ini kisah saudaraku. Ya, ini anak saya pernah ngalami ini. Ya, tapi tidak apa-apa, saya ceritakan. Satu kali saudaraku, anak kecil ini ya udah 10 tahun, 8 tahun mainan uang logam sama teman-temannya. Uang logam 50. Begitu dimasukkan mulut, ngomong-ngomong tertawa, keleleken saudaraku. Loh, keleleken, tapi untung gak nyandet. Nek nyandet bisa meninggal saudara. Kan banyak orang keloloten. Ya, hati-hati ya nek mangan kikil ngecoba kem ya. Oh, keloloten bahaya. Ini uang. Begitu dimakan, masuk. Tidak apa-apa saudaraku. Tapi dia takut, bilang sama mamanya, Mama, mainan uang 50 masuk ke perut, Ma. Ya apa, Ma? Dilihat mamanya, dia tidak ada apa-apa. Gak apa-apa, besok pasti keluar. Wah, terus tenangan, nangisnya diem. Besok pagi si Jo ini pergi ke kamar mandi untuk setor itu saudaraku ya. Ya, selesai setor. Ya mamanya bagiannya sekarang ongkre-ongkre. Do you understand ongkre-ongkre? Iya. Ditemukan, loh kok beda? Yo kamu kemarin nelan piro nyo 50 mah. Jadi 500, mujizat ini saudaraku. Ini mujizat ini saudaraku. Dasar mamanya suka tok. Wah ini mujizat terus gak perlu tombok ini. Yang mamanya malam-malam saudaraku ngambil uang cecing saudaraku. Koin saudara diuntal supaya bisa jadi cetil saudaraku. Pagi-pagi dia sendiri setor sama nyanyi saudara. Tiada mustahil baginya. Selesai setor, dia ongkre-ongkre sendiri saudaraku. Gak nemu apa-apa. Orang secari kertas dibaca, Anda belum beruntung. Kasihan deh lu. Maka ojo damjen saudaraku. Ojo serakah. Uang bisa habis. Keselamatan bersama Yesus kekal selama-lamanya. Oh, moro-moro iling. Kak Tata tolong baca Yosua. Ibrani pasal 13 ayat 5. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Jangan menjadi hamba uang. Sebab aku sudah berkata sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Maka itu saya temu ayat ini. Sudah sukacita saja. Biarin. Iya. Wah, coba. Ibrani 13 ayat yang kelima. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu.
Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tepuk tangan yang panjang. Berarti kan Allah bukan manusia sehingga berdusta, bukan anak manusia sehingga menyesal. Kalau dia sudah berfirman pasti dilakukannya. Dan kalau dia berkata-kata pasti digenapi. Tuhan berkata, jangan khawatir. Anak cucumu tak akan minta-minta roti. Jangan khawatir. Dunia memang akan sulit. Tapi bagiku gak ada yang mustahil. Aku memberkati tanahmu. Aku memberkati pekerjaanmu. Asal kita sungguh-sungguh. Tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Nah, cari dong kerajaan Allah dulu beserta kebenarannya. Semuanya akan ditambahkan. Bapak Ibu yang kekasih, ini akhir zaman. Ya jangan mau dipengaruhi. Loh kalau saudara kerja ikut orang, dapat tugas yang harus dilaksanakan. Ini beberapa diaken ditugaskan, ada yang di Semarang ya, karena perusahaannya itu buka produk baru. Satu lagi anaknya, istrinya lagi melahirkan, saudara. Enggak masalah karena tugas. Itu pekerjaan itu ibadah enggak? Ibadah. Tapi kalau saudara gak ada apa-apa, aduh, kecewa sama pendeta, kecewa sama song leader, kecewa sama choir, cari pacar tonggone gereja disiri gak gelem gitu. Lu kok guyu kok sampean? Sing remaja gak guyu ya? Tersinggung sing remaja saudara ya. Iya. Bapak Ibu yang ngasih, jangan. Saya usia 72, percayalah. Asal kita sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan lebih dari siapapun juga. Dia tidak akan kekurangan akal untuk memberkati. Gak ada perkara sulit di mata Tuhan. Coba Yeremia 33 ayat 3. Bacain keras. Ya, ini tidak ada di sini saudaraku. Dan saya catat muncul. Ya, jadi saya suruh baca supaya tidak terlalu lama. Yeremia 33 ayat yang ketiga. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Amin. Berseru artinya apa? Sungguh-sungguh, katakan sungguh-sungguh. Orang akan berseru, Tuhan, tolong Tuhan, kalau mana Tuhan, cuma engkau Tuhan, itu berseru-seru. Bukan nanti berseru, Tuhan tolong puasa, Tuhan tolong. Habis gitu saudaraku, waduh, meniki apa ya? Meniki apa ya? Mungkin ada pikiran gini, tapi saudara langsung counter dengan firman Tuhan. Tuhan Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Saya masih ingat kesaksian tutup tahun Pak Indra. Tidak apa-apa Pak Indra ya, sudah saksi ya Pak Indra ya. Pak Indra ini saudaraku mau jual rumahnya. Pak, piro ya Pak, tak dolan ya Pak. Aku butuh duit tak kayak gini Pak. Buat bayar pembantu enggak bisa. Itu Pak Indra itu. Saudaraku, apa langsung bim salah bim malam itu dikasih, tidak ada uang jatuh dari langit. Tapi Tuhan memiliki waktu yang tepat supaya engkau mengagungkan Dia. Saudara tahu, butuhnya cuma ya sekitar 25-50. Tapi Tuhan genapi 5 kali lipat. Kalau doa saudara belum dijawab, saudara setia, percayalah Tuhan punya rencana yang lebih luar biasa lagi. Ya toh, supaya apa saudara kagum. Aku bangga memiliki Allah sepertimu. Aku bahagia menjadi milikmu. Amin. Iya, saya bangga punya Tuhan. Meskipun tertunda, waktu itu saya bilang, Tuhan 5 tahun aku bisa punya Tuhan ya, untuk kemuliaan namamu. Enggak. Kontra osi loh. Dikon kontra saudaraku. Ayo. Untuk saudara cilik kena pandemi. Tertunda 20 tahun. Tetapi kemarin saya berdiri di sana. Saya melihat
hanya air mata saya yang jatuh. Karena saya tahu persis, Gunawan Wibisono tidak dapat melakukan hal itu. SMP kelas 2. Kalau bukan Tuhan yang turut campur tangan, gak mungkin. Impossible. Gede untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya tidak bisa apa, tepuk tangan buat Tuhan. Saya tidak bisa apa-apa. Pak Indra sudah salah belum? Ayo janji lo ya. Ayo rondo dewe, doano, mlebu. Iya, kalau tanya, sampean siapa? Saya pemilik. Wah, disuruh Tuhan, doano itu. Ya, nggak apa-apa. Ya, Yuji wis ya, wis. Ya, nggak apa. Loh, saudaraku, kalau saudara, nek doano pasti nular. Wis kana ngomong meneng ae kabeh. Doano tok ae angel. Apa ning ngekeki? Kebajet kon ya. Enggak saudaraku, saudaraku memberi itu bukan memberi untuk saya. Memberi untuk diri saudara sendiri. Firman Tuhan mengatakan, berilah maka kau akan diberi. Betul? Berilah maka kau akan diberi. Suatu takaran yang dipadatkan, yang akan digoncangkan, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu sampai berlimpah keluar. Saudaraku, dengan maaf kata, saya tidak mengecilkan berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan. Kalau dengan hasil kolektor, nggak mungkin. Gedung ini berapa, hariannya berapa, bulanannya berapa. Tapi kalau tangan Tuhan yang tidak kelihatan mengintervensi, ini sudah bayar yang ke-15 Pak. Dari mana? I don't know. Saya tidak satu. Iman itu ya percaya dengan apa yang tidak kelihatan dan hasilnya akan menerima yang kita percayai. Yang sudah katakan amin. Tepuk tangan banyak buat Tuhan. Yo, Ulangan 28 ayat 12, cepat. Ya. Katakan Alkitab firman Allah. Yang keras, Alkitab firman Allah. Tidak pernah berdusta. Yo baca yang keras, 2, 3. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan pada tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa tetapi engkau sendiri tidak. Halo, engkau tidak akan minta pinjaman tapi memberi. Enak endi minjemi opo pinjem? Serius, sungguh-sungguh sama Tuhan. Tepuk tangan yang banyak buat Tuhan. Haleluya. Ya, haleluya. Ini loh, apalno, gowon turu, tangi diomongno. Tuhan memberkati. Oh gitu loh saudaraku. Ya, nanti dampaknya itu luar biasa. Next. Sebelum masuk yang kedua. Baca keras ya. 2, 3. Jangan pernah mengukur keberhasilanmu hanya dari hasil pekerjaan kerasmu. Karena Tuhanlah sumber dari setiap berkat. Tepuk tangan panjang buat Tuhan. Amsal Sulaiman mengatakan gini, nggak usah dibuka. Ya, berkat Tuhan yang menjadikan kaya, jerih payah tidak akan menambahi. Bukan artinya saudara males. Ya, enggak, kita tetap rajin, kita bekerja. Kalau kita berhasil, kita tahu turut campur tangan Tuhan. Katakan amin, katakan yes. Tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Masuk yang kedua. Yang kedua, ya, tuntunan Tuhan atau pemelihara atau penyertaannya menuntun kita untuk menikmati hidup yang berkelimpahan. Tuhan memelihara dan menuntun langkah kita. Mazmur 65 ayat 10 dan 11. Ayo kita baca 2, 3. Engkau, yaitu Tuhan ya, mengairi alur bajaknya.
Engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya dengan dirus hujan. Engkau menggemburkannya. Engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. Engkau apa? Memahkotai tahun dengan kebaikanmu. Jejaknya Tuhan mengeluarkan lemak. Kalau saudara nok nggone mburine Tuhan, ya, ke Tuhan, nurut, taat gitu. Jejaknya itu loh saudara, itu mengeluarkan lemak. Lemak itu tanda kelimpahan. Ya. Berbahagialah orang yang banyak lemaknya. Banyak penyakit. Durung tentu sing kuru iso ndisiki ya. Iya, tapi kita harus jaga kesehatan. Amin. Iya, ya. Jejak itu diikuti. Ya, saudara taat. Ya, kadang-kadang kita jatuh, tapi kita bertobat, kita kembali kepada jalannya Tuhan. Jangan motong. Apa bedanya Petrus dengan Yudas? Yudas motong, gitu loh saudara. Petrus enggak, Petrus bertobat sehingga Tuhan pulihkan. Tuhan itu enggak pendendam loh saudaraku, serius. Daud, iya kan? Saul karena apa? Karena ngengkel. Daud dosanya lebih besar dari Saul secara manusia. Tapi Daud bertobat. Kembali jalannya Tuhan. Dan dia menulis kitab Mazmur ini. Kurang lebih ada sepertiga Mazmur itu tulisannya Daud. Luar biasa. Tuhan, Engkaulah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Padahal dia ini dulu dosa. Tapi kok bisa dia punya keyakinan? Karena dia kenal Tuhan. Hubungan saudara dengan Tuhan itu seperti bapak sama anak. Kasep. Hubungan saudara yang percaya dengan Tuhan itu seperti anak dengan bapak. Amin. Amin. Kalau papa saudara negur lewat firman, dinasihati orang, ya didengerno. Lalu dituruti. Kenapa sih yang namanya anak sulung itu bisa kembali dipulihkan? Karena begitu dia bertobat, dia bangkit. Ya, anak bungsu maksud saya. Bangkit, lalu dia kembali ke rumah bapaknya. Artinya kembali. Bapaknya gak diem-diem. Cek apaan loh? Enggak. Enggak ada bapak kayak gitu. Saudara. Langsung dari jauh dia lihat. Dia juga mendatangi lari. Tanpa basa-basi. Meskipun baunya babi semua. Dia langsung dirangkul. Diberikan jubah. Diberikan cincin kembali. Diberikan kasut lagi. Karena bapak itu selalu gitu. Iya Pak ya. Iya. Orang tua itu selalu gitu. Wis gak ngrasani Yosua. Yosua ini nakal bin saudaraku. Wong gak ono loh. Gak ada. Wah. Nah, pernah tak ceritakan loh. Bapak wis khotbah diceluk nang sekolah ade retreat. Aku mari khotbah diceluk gurune saudaraku. Wah, dikasih bingkisan aku. Ya bingkisan apa namanya kayak keranjang gitu saudaraku. Tapi dia ngomong maaf loh Pak. Apa Bu? Maaf loh. Bapak ini dari rumah minum ya? Oh enggak Bu. Loh Yosua tadi malam itu sama anak-anak teman-temannya loh ngombe bir. Oh my God. Langsung muka saya taruh belakang gini saudara. Oh pucet deh saudaraku. Kelas berapa ini? 6 SD bayangno, 6 SD wis ngombe bir mek kanca-kancane. Untung bertobat. Tapi Tuhan itu baik. Saya tidak marah sama dia, enggak. Tak jewel, tak kepuin, enggak. Iya, ya. Terus saya berdoa. Sampai besar, saya mikir loh ya. Wah, iki mosok iso, saya itu diundang. Mah, ayo mama iso datang mah, cita hati mah. Ya kok cita mah? Ya cita hati. Apa Yos? Aku mau
mimpin pujian. Nyanyi. Sorry. Batin hatiku, aduh, kau ini mau sosok nyanyi lah, ngono saudaraku. Barang saya sama istri saya itu datang, saudara. Mimpin pujian, saudaraku. Tak dulu, wih kok bapak ini pak, nggak iso nekat, saudaraku. Nggak tahu Tuhan panggil menjadi hambanya yang diberkati. Tepuk tangan yang banyak buat Tuhan, ya. Ya. Jadi jangan saudara menganggap bahwa keberhasilan saudara itu hasil kerja keras saudara, ya. Yuk, Tuhan menuntun setiap langkah kita. Ya. Mazmur 37 ayat 23. 2, 3. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Dikatakan berkenan itu menyenangkan. Bukan menyenangkan karena kita ini memakai kesucian kita sendiri. Tidak. Berkenan karena kita taat. Kita mau ditegur. Kita mau memotivasi diri kita bahwa seperti apa yang dikatakan Tuhan. Mau nurut, saudaraku. Itu berkenan. Saudara ada 2 anak. 1 anak sulung diperintahkan sama orang tuanya. Ini bukan cerita Alkitab ya, diperintahkan oleh orang tuanya. Nak, aku beli ini ya. Nggak mau Pak, nggak mau. Ya wes, tak beli tapi nggak berangkat. Anak bungsunya disuruh yang sama, karena anaknya berangkat. Beli ini, mau Pak. Tapi anak ini berangkat, beli yang dimaksud oleh orang tuanya. Saya mau tanya, yang nurut yang mana itu? Yang bungsu atau yang sulung? Yang bungsu kan? Nah sama saudara. Iya. Mungkin saudara dulunya kayak gitu, tapi sekarang mau. Coba ditegur mau taat, mau. Sampai ada lagunya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya. Amin. Sebab Tuhan menopang tangannya. Ya, jadi orang itu jatuh tidak akan tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Artinya apa? Nggak motong. Ya, ada orang yang patah hati wis gak nang gereja gak paten. Kabeh pendeta padha ae, kabeh wong Kristen padha ae. Oh, siji. Orang lahir baru ndak gitu, saudaraku. Amin. Ya. Dia Allah yang menuntun, Dia Allah yang memelihara setiap langkah kehidupan kita. Apa Pak Gunan ndak pernah gagal? Siapa ngomong? Gagal. Ndak pernah ngamuk Pak, siapa ngomong? Pernah tanya istri saya, ngomong. Iya, tapi frekuensinya udah jauh berbeda. Dulu sama sekarang Pak. Ini 50 tahun so sampai kamu terus cepat berbulemang aku saudaraku. Iya, orang emosi itu sesek loh mas ini. Siapa nek kamu ndak sesek? Ayo tanya. Ayo, sesek. Ngerasa anak oh ndak tak serah nambah Tuhan. Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Iya. Ya, jadi enak, enjoy. Hidup itu dituntun oleh Tuhan. Tapi nek noleh gini, iya kok bisa ya? Kalau bukan Tuhan tidak mungkin. Karena tangan yang tidak kelihatan. Tepuk tangan. Masuk yang ketiga. Ya. Yang ketiga. Tuhan memberikan pertumbuhan dan keberhasilan yang berkesinambungan. Yang terus menerus. Gitu loh. Berkesinambungan itu bukan mari saiki. Enggak. Enggak. Dulu waktu saya diberkati tempat ini, semua orang, waduh luar biasa ya. Waduh, Pak luar biasa kok koyo ini Pak. Piro Pak ini? Wow, 1 tahun 250.000. Wih. 125 juta. Wih. 5 tahun piro Pak Sabi? Saya merasa bangga, ya saya bangga punya Tuhan. Tapi saya tidak mau puas di situ. No. Terus saya ngomong, Tuhan saya percaya.
Tuhan kau memberkati. Tuhan tuh enggak gini loh saudara kau. Wis entek. Ya, kau tak berkati entek. Wis aku karo. Oh sorry. Enggak. Tuh saya katakan Tuhan itu tidak pernah balas dendam. Ya. Tuhan itu Tuhan yang sangat sabar. Dia gampang melupakan. Oh kalau saya ngomong amin. Wah rupanya salah kabeh. Iya. Baca maka membaca firman Tuhan. Sekalipun dosamu merasa seperti kirmisi. Aduh pelat maning. Ngomong kirmisi angel. Kismis bola-balik. Akan aku basuh menjadi putih seperti seperti salju atau seperti bulu domba. Tuhan itu luar biasa. Kadang-kadang kita dihantui dengan apa? Perasaan kita sendiri. Kita tidak mau percaya dengan apa yang Tuhan Alkitab katakan. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Ibrani 8:12 Yos. Coba dibaca. Ayo, sebelum kita masuk yang ini. Yuk. Ibrani pasal 8 ayat 12 atau 12 saya lupa. Ibrani 8 ayat 12. Ya. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka. Ke mereka. Dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Katakan wow. Ngomong pikirkan aku saya ngerti. Tuhan gak pernah dendam. Ya ditegur Tuhan, aku mau Tuhan ampuni aku Tuhan. Itu saudaraku. Kita tidak sempurna, Allah yang menyempurnakan. Nah Tuhan akan memberikan backup, saudara mampu untuk melakukan hal yang benar. Ya, maka Tuhan sendiri yang bekerja dalam hidup saudara. Amin. Sekali lagi, saya bisa bukan karena saya. Gak usah sumpah selain Tuhan Yesus. Ya, saya bisa karena Tuhan memberikan kemampuan. Kemarin ngomong sama Pak Aris, mana Pak Aris ya? Pak Aris, Pak Chandra datang ya? Wah, ini Pak Chandra ini diberkati luar biasa. Dari rumahnya Manuan, saudara. Doa malam datang, masih udan datang, saudara. Ya, diberkati luar biasa. Saya ngomong-ngomong, Pak aku ndelok riwayatmu Pak. Waduh, kok iso lah, kok bisa? Ya saya tak tahu, ya bisa. Oh Tuhan itu serba bisa. Spesialis ngomong maneh, pelat maneh. Spesialisasi. Conggusin. Spesialisasinya Tuhan. Barang yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tuhan memberkati kita. Bagi Tuhan itu sangat mudah untuk menyembuhkan sakit panu sama sakit kanker. Yang sudah kata amin. Seperti orang membalikkan telapak tangan. Podo gampangi. Tapi nek kon loro panu, ojo terus doa, tuku kalpana. Lihat toh, apa yang dapat kita lakukan kan? Yang dapat kita lakukan serahkan sama Tuhan. Iya Pak ya? Ngerti gak? Iya, saya juga gitu. Ini apa itu? Kemarin sound system ditawak loh. Segiki cilik tapi suaranya enak. Saem. Lu serius? Duduk dong kok nek percaya. Lu guyu. Ada lagi 600. Belum kursinya, belum liftnya. Ayo. Aku delok kamu gak dedek. Tapi gak tahu kok ono ketenangan ini. Oh iya Pak Gembala doake. Puji Tuhan, haleluya. Lu serius lo? Ya saudara doakan gitu. Lebih baik daripada mbok dongan mari ngono utange akeh. Oh sorry Mac. Sorry guys. Saya ngomong selagi saya dikasih kesempatan Tuhan. Saya terus bekerja. Iya toh. Loh nek gak ngene gak ngerti. Allah kita yang dahsyat. Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah. Amin. Ayolah. Saudara kan mau mengalami kelimpahan ya Pak. Saya memotivasi dengan firman Tuhan. Dengan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Saudara tidak akan kekurangan sesuatu apapun yang baik. Itu Alkitab saya ngomong. Cuma tak kutip tok. Tak lebokno sampean.
Tapi saya alami. Nah, gitu loh saudaraku. Ya. Mazmur 65 ayat 12. Ayo, 2, 3. Tanah-tanah padang gurun menitik bukit-bukit berikat pinggang sorak-sore. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Haleluya. 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, terus, dan yang tidak mengalami panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti. Yang tidak mengalami tahun kering. Padahal hari-hari ini kering, tapi kita tidak akan mengalami. Dari mana kita tahu? Hati kita, semuanya dari sini. Katakan, semuanya dari sini. Kalau saya berpaut dengan Tuhan, ngomong. Tuhan genapi. Amin. Tidak akan kekurangan. Tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Maka itu jangan saudara terfokus dengan cita-cita. Ya boleh saudara fokus, tapi jangan terfokus ke situ. Ya, next, saya tulis demikian. 2, 3. Keberhasilan bukan hanya menggapai atau mencapai sesuatu, tetapi harus bertumbuh dalam rencana Tuhan. Tuhan punya rencana, yaitu hari depan penuh pengharapan, hari depan yang luar biasa, yang Tuhan akan berikan kepada saudara dan saya, asal kita hidup di dalamnya. Amin. Ya nanti luar biasa. Iya, kemarin Pak Yohanes Sunardi bersaksi di sini, ada 2 orang sudah mengatakan, padahal dia belum pernah lihat gereja, kan dia sakit 3 tahun. Sakit 3 tahun lumpuh Pak Yohanes Sunardi itu. Ya, Jumat datang waktu itu, dia khotbah di sini. Dokter Surabaya, Jakarta, Singapura, Belanda ngomong gak bisa jalan, lumpuh total. Ayo, gak bisa ngomong, hartanya sudah habis, rumahnya sudah dijual. Istrinya kena cancer. Karena dia tidak mau menyusahkan Yohanes Sunardi yang sakit, saudaraku. Takut down, dia ngomong gak apa-apa. Ternyata stadium 4. Istrinya ikut kemana? Istrinya disuruh ke depan. Sembuh total. Istrinya sembuh total. Pak Yohanes Sunardi sembuh total. Bisa khotbah nanti tanggal 16, saudaraku. Tepuk tangan buat panjang. Tanggal 16 pagi, ya, gowon konco-koncomu, ges-gesmu, ges-gesmu saudara ya, bawa ke sini. Kalau saudara mau diberkati Tuhan, mereka biar terima Tuhan. Ya, rencana Tuhan lebih besar, bukan hanya no dunia ini dok, enggak. Ya, rencana itu luar biasa saudaraku. Masuk yang keempat. Cepat. Yuk kita baca. Poin yang keempat, Tuhan menjadikan kita berkat bagi orang lain. Mazmur 65 ayat 13. Saya baca 2, 3. Padang-padang rumput berpakaian kawanan kambing domba. Lembah-lembah berselimutkan gandum. Semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Bapak Ibu yang kekasih, satu hal yang saya lihat. Kalau Tuhan belum menyembuhkan, ya malah parah. Ya. Karena Tuhan punya rencana yang lebih besar. Pak Yohanes sudah 3 tahun. Ya, tapi akhirnya dia sembuh, biasa bersaksi. Saya teringat dengan Daniel, dengan Sadrak Mesak Abednego. Betul lah betul. Kalau misalnya waktu itu Sadrak Mesak Abednego mau dimasukkan ke dapur api, kurang 1-2 meter lah. Ya. Terjadi intervensi Tuhan, tidak jadi, atau apinya mati gitu, bisa saja bukan?
Itu kan keajaiban, itu kan mujizat. Tapi Tuhan izinkan. Algojonya mati loh saudaraku. Yang mau membawa itu saudaraku. Tapi 3 orang ini diizinkan masuk yang lebih besar lagi. Dapur api, bayangkan. Panasnya, apinya dipanaskan 7 kali panas api biasanya. Aneh ya. Kalau misalnya kurang satu meter gitu, berjudul gitu. Malaikat Yohanes Gunawan, saudaraku ya. Itu juga mujizat, ya Pak ya. Tapi tidak ada dijual loh, tonton menengai, babah. Tapi masuk dapur api, saudaraku. Yang lebih besar. Apa kemanasan? Apa kejet-kejet? Enggak. Nari poco-poco. Iya, buktinya ini nari poco-poco. Ono sing breakdance. Karena apa? Immanuel, Allah beserta. Tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Punya imannya kayak gitu. Ya. 2 Korintus 9:8. Wah, luar biasa Tuhan. Ya. Baca, jangan keras. 2, 3. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia pada kamu, supaya kamu senantiasa apa? Berkecukupan di dalam segala sesuatu, malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Wah, ayat ini luar biasa. Luar biasa. Dari bukan hanya kalau kamu nanti belum dijawab ya, dan kamu tetap punya iman bahwa Tuhan pasti menggenapi janjinya, masuk yang lebih parah lagi, Tuhan tunjukkan mujizatnya tepat waktunya itu ya, sehingga kamu kagum. Waduh, aku kok kayak gini, nek gak Tuhan gak mungkin iso berkelimpahan dalam kebajikan. Dahsyat. Yang terakhir, yo next, saya undang imam musik. 2, 3. Keberhasilan sejati adalah ketika kita tidak hanya diberkati, namun menjadi berkat bagi orang lain. Pak Yohanes Sunardi yang begitu 3 tahun lumpuh total, tidak mungkin sembuh, dia dapat khotbah, dia bisa bersaksi, semua orang mengatakan, duh Tuhan Yesus itu luar biasa. Demikian juga saudara, ya, mungkin saat ini saudara masih berjuang dengan iman percaya, yakin bahwa Tuhan pasti menggenapi janjinya, tapi belum terrealisasi. Tapi saudara punya iman, aku hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya dengan janjinya Tuhan. Nanti satu saat saudaraku digenapi oleh Tuhan, semua mendapat berkat. Ya Pak ya, tepuk tangan yang banyak buat Tuhan. Haleluya. Hidup menjadi berkat buat orang lain, itulah tujuan Tuhan, supaya semua orang diselamatkan.